Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 4 episode kedua. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekui langsung ke filmnya. Di dalam gereja, Chloe terlihat membaca buku untuk mempelajari mengenai Lucifer dan neraka. Sembari membolak-balikan setiap lembar buku, Chloe juga memflashback kejadian di masa lalu dengan Lucifer. Di sini lamunan Chloe terhenti ketika seorang pastor bernama Bapak Kinley menghampirinya. Bapak Kinley lalu mengajak Chloe untuk berbicara empat mata. Bapak Kinley mengatakan jika dia bekerja di bagian divisi gereja yang disebut sebagai Asosiasi Pengusir Setan Internasional. Chloe pun merasa yakin dia datang ke tempat yang tepat untuk mendapatkan jawaban atas diri Lucifer. Bapak Kinley menegaskan jika mereka khusus menangani orang-orang yang kerasukan iblis atau bahkan orang yang percaya jika diri mereka adalah iblis. Selain itu, ternyata Lucifer sudah dipantau oleh asosiasi Bapak Kinley selama kurang lebih 7 tahun. Walaupun Bapak Kinley secara langsung tidak bisa membantu masalah Chloe, tapi Bapak Kinley mengingatkan jika Lucifer tetap berada di bumi, maka kematian dan kehancuran akan terus terjadi di muka bumi. Di kantor kepolisian, Chloe masih memikirkan ucapan Bapak Kinley mengenai keberadaan Lucifer di bumi. Lamunan Chloe pun terhenti ketika Ella datang dengan membawa telur dari ayam peliharaannya. Saat Ella masih menceritakan ayam dan kura-kura peliharaannya, di sini Chloe mendapat kasus baru untuk ditangani. Di Lux, Amy Needle mendatangi Lucifer untuk menyampaikan jika dia tidak akan kembali lagi ke surga. Amy Needle sudah memutuskan akan menjadikan bumi sebagai rumah barunya. Saat Amy Needle hendak menjelaskan keputusannya tinggal di bumi, Lucifer justru meminta sang kakak memilihkan kemeja mana yang cocok untuk diri Lucifer. Di sini Amy Needle pun heran kenapa Lucifer kurang percaya diri dengan penampilannya. Lucifer menjelaskan setelah Chloe melihat wajah iblisnya, Chloe hanya menganggap Lucifer sebagai partner kerja. Padahal sebelum kejadian tersebut, Chloe dan Lucifer memiliki kedekatan lebih dari seorang partner. Mengetahui adiknya sedang galau dengan orang yang disayangi, Amy Needle pun menyarankan Lucifer untuk mengajak Chloe pergi berkencan. Di lokasi TKP, Lucifer sempat memberikan kode pada detektif Chloe untuk berkencan. Sayangnya, Chloe tidak merespon dan fokus pada kasus yang ditangani. Ella mengatakan jika korban pada kasus kali ini merupakan seorang guru bernama Melinda Heggie. Melinda tewas saat dirinya mengikuti kompetisi The Cabin yang merupakan reality show dengan penggemar yang sangat banyak. Menurut Ella, Melinda tewas akibat hantaman benda tumpul di bagian belakang kepala. Di sini Chloe juga mendapat keterangan dari Maury Novak selaku prosedur eksekutif. Maury mengatakan jika kejadian tersebut sama sekali tidak ada saksi mata dan tidak tertangkap oleh kamera CCTV. Walaupun begitu, Ella tetap memutuskan untuk melihat rekaman CCTV demi mencari petunjuk. Setelah Ella dan Maury pergi, Lucifer memberanikan diri untuk mengajak Chloe berkencan. Tidak seperti biasanya, di sini Chloe langsung mengiyakan ajakan dari Lucifer. Di sini Chloe memflashback kembali saat Bapak Kinley memberikan sesuatu kepada Chloe untuk mengirim Lucifer kembali ke neraka. Walaupun Chloe sempat menolak, akhirnya Chloe menerima pemberian Bapak Kinley setelah Bapak Kinley berhasil membujuk detektif Chloe. Bapak Kinley membujuk Chloe dengan mengatakan semakin lama Lucifer berada di bumi, maka umat manusia akan semakin dalam bahaya. Dan tugas ini hanya bisa dilakukan oleh Chloe seorang karena memiliki kedekatan dengan Lucifer. Di kantor kepolisian, Chloe merasa heran kenapa Dan menukar meja kerja dengan polisi lain hanya untuk menjauh dari Lucifer. Dan mengatakan walau awalnya Dan terpesona dengan Lucifer, tapi semakin dekat dengan Lucifer dan merasa jika hal buruk selalu mendatanginya. Lagi-lagi Chloe pun kembali flashback saat Bapak Kinley menceritakan kunjungan pertama Lucifer di muka bumi. Menurut Bapak Kinley, kunjungan Lucifer menyebabkan kebakaran hebat di Chicago dan juga kebangkitan Nazi Jerman. Intinya, setiap Lucifer berada di bumi, maka kematian dan kehancuran akan menyertainya. Walaupun Chloe berusaha menyangkal jika Lucifer yang dia kenal tidak seperti itu, tapi Chloe pernah melihat Lucifer membunuh Markus. Walaupun Chloe sadar Lucifer melakukan itu untuk melindungi dirinya. Di sini hati dan pikiran Chloe pun benar-benar bingung jalan mana yang harus dia pilih. Kembali di kantor kepolisian. Di sini Ella menunjukkan video dari rival Melinda yang bernama Jad. Dalam video tersebut, Jad terlihat ingin menghantam bagian belakang kepala Melinda. Saat bertemu dengan Jad tidak seperti biasanya, Chloe langsung menuduh Jad sebagai pelaku tanpa menginterogasinya terlebih dulu.
Tentu saja Judd tidak terima dengan tuduhan dari Chloe karena Judd tidak melakukan pembunuhan tersebut. Lucifer pun berusaha mengingatkan Chloe mengenai prosedur penangkapan. Tapi di sini Chloe justru emosi saat melihat seorang kameramen masuk ke dalam lokasi TKP. Setelah kameramen tersebut pergi, akhirnya Judd mengatakan yang sebenarnya. Judd menjelaskan jika dia sengaja berakting jahat hanya untuk memenangkan permainan The Cabin. Judd pun mengakui jika Melinda merupakan lawan yang berat dalam permainan ini. Selain itu, Judd merasa jika Melinda memiliki kerjasama dengan orang dalam The Cabin. Di Lux, Dr. Linda mengira diundang ke sana untuk berdebat ataupun belajar melempar pisau dengan Maisie. Ternyata di sini Maisie mengundang Dr. Linda untuk meminta saran mengenai hubungannya dengan Chloe yang belum akur. Dr. Linda pun menyarankan Maisie untuk bersabar karena menurutnya tidak mudah bagi seseorang menerima keberadaan malaikat, setan, dan iblis yang sedang berada di bumi. Karena sedari tadi Dr. Linda terlalu aktif bergerak, di sini tiba-tiba Dr. Linda pun jatuh pingsan. Untuk mencari petunjuk baru, Chloe dan Lucifer pun menginterogasi setiap pemeran di acara The Cabin. Sayangnya Chloe sama sekali tidak mendapatkan petunjuk dari keterangan mereka semua. Setelah selesai menginterogasi, Chloe justru menanyakan beberapa hal dari buku Bapak Kinley kepada Lucifer. Di sini Lucifer pun dengan senang hati menjawab rasa penasaran detektif Chloe. Chloe bertanya sudah berapa kali Lucifer membunuh orang termasuk Marcus. Lucifer menegaskan jika Marcus adalah orang yang dia bunuh pertama kali, karena dari dulu Marcus sudah ingin mati akibat kutukan yang dia miliki. Selain itu, Chloe juga bertanya seperti apa isi neraka dan apakah Lucifer menikmati ketika menyiksa penghuni neraka. Dengan sangat tegas, Lucifer menjawab jika semua itu adalah pekerjaan yang terpaksa Lucifer lakukan. Di sini Chloe pun menyimpulkan jika Lucifer tidak sama seperti keterangan dari Bapak Kinley dan juga buku yang dia baca. Di Lux, Maisie sangat mengkhawatirkan keadaan hiperaktif Dr. Linda hingga menyebabkan Dr. Linda pingsan. Di sini Maisie pun mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya dialami oleh Dr. Linda dengan bantuan buku dari abad ke-14. Di kantor kepolisian, Lucifer menemui Ella dan memperlihatkan hadiah yang ingin dia berikan kepada Chloe. Tapi di sini Lucifer merasa takut karena akhir-akhir ini Chloe bertingkah aneh dan seperti menyembunyikan sesuatu dari Lucifer. Ella pun mengatakan mungkin Lucifer hanya cemas mengenai kencan yang akan dia lakukan. Dari kejauhan, ternyata Chloe mengamati Lucifer dan Ella sembari memperhatikan botol dari Bapak Kinley di tangannya. Secara tiba-tiba, Chloe pun mendatangi Lucifer dan mengatakan jika dia ingin menunda acara kencannya hingga kasus ini selesai ditangani. Walau sedikit kecewa, Lucifer pun tetap mengiyakan ucapan detektif Chloe. Malam itu, Chloe bertemu dengan Bapak Kinley dan mengakui jika dirinya berubah pikiran dan mengulur waktu untuk membius Lucifer. Bisa disimpulkan jika botol yang diberikan Bapak Kinley sebelumnya adalah obat bius untuk melumpuhkan Lucifer. Di sini Chloe menegaskan jika apa yang diceritakan Bapak Kinley sangat jauh berbeda dengan Lucifer yang dia kenal. Lagi-lagi Bapak Kinley meyakinkan Chloe bahwa semua yang dilakukan Lucifer hanyalah sandiwara dan hanya untuk kepentingan Lucifer sendiri. Di kantor kepolisian, Chloe melihat Lucifer tengah membagikan kopi serta donat untuk polisi yang lain. Saat Lucifer memberikan kopi kepada Chloe dan Ella, Lucifer terlihat sangat bersemangat untuk segera memecahkan kasus ini agar Lucifer bisa segera berkencan dengan detektif Chloe. Di sini Ella menyampaikan petunjuk baru jika hasil otopsi terdapat kandungan minuman beralkohol di dalam perut Melinda. Sewajarnya Melinda tidak bisa mengonsumsi minuman tersebut di tengah berlangsungnya acara The Cabin. Selain itu, di sini Aminadil juga terlihat mendatangi kantor kepolisian untuk mengajak Dan menonton acara olahraga. Sayangnya, di sini Dan menolak ajakan Aminadil dengan alasan sedang sibuk bekerja. Walaupun Dan menolak ajakannya, Aminadil tetap mencari kesenangan dengan mendatangi taman dan juga kafe tempat Ukti nongkrong bersama. Selain itu, dompet Aminadil juga dicuri ketika hendak memberi uang ke salah satu gelandangan. Setelah semua kejadian itu, Aminadil justru curhat kepada seorang kakek mengenai kebingungannya apa yang harus dia lakukan untuk mengisi waktu luang di muka bumi. Kembali, Chloe dan Lucifer menemui Maury untuk meminta keterangan dari mana Melinda mendapatkan minuman beralkohol tersebut. Walaupun awalnya Maury menolak memberikan keterangan, akhirnya Maury pun menjelaskan jika minuman tersebut Maury berikan kepada Melinda saat Maury menawari kerjasama dengan Melinda. Di sini Lucifer tiba-tiba emosi karena Maury menjelaskan dengan bertele-tele. Lucifer menginginkan Maury untuk langsung to the point agar kasus ini segera terpecahkan dan dia bisa segera pergi berkencan.
Ucapan Lucifer ini justru membuat Chloe marah dan mengatakan jika Lucifer memang hanya mementingkan diri sendiri. Lucifer pun memutuskan untuk pergi memberi ruang kepada detektif Chloe. Setelah Lucifer pergi, Maury menunjukkan kepada Chloe rekaman Melinda yang tengah berciuman dengan salah satu kontestan wanita bernama Kaylee. Mungkin inilah alasan Melinda menolak tawaran kerjasama dari Maury. Dan di saat itu juga, melalui monitor CCTV, Chloe melihat Kaylee tengah merusak pipa gas The Cabin dan berniat membakarnya. Selain itu, tindakan Kaylee bertepatan dengan Lucifer yang tengah berada di dalam The Cabin. Setelah Chloe berteriak histeris saat The Cabin meledak, Chloe justru heran melihat Lucifer yang berjalan santai melewati kobaran api. Saat Chloe menghampiri Lucifer, Chloe bertanya bagaimana Lucifer bisa selamat dari ledakan dan kebakaran yang begitu dahsyat. Lucifer pun menjawab mungkin karena dulu Lucifer sudah terbiasa hidup di dalam neraka yang penuh dengan api yang membara. Di sini Kaylee datang dan meminta maaf karena tidak tahu jika ada orang di dalam The Cabin. Alasan Kaylee membakar The Cabin karena Kaylee ingin mengakhiri semua yang sudah terjadi. Pagi harinya Kaylee mengaku jika dia cemburu dan kesal atas semua tindakan Melinda hingga Kaylee tega mendorong Melinda ke Laguna. Tapi di sini Melly mengatakan jika dia tidak pernah memukul kepala Melinda. Mungkin saja luka di bagian kepala Melinda akibat terbentur batu di dalam Laguna. Lucifer lalu memberitahu Chloe bahwa tidak apa-apa jika Chloe tidak mau berkencan dengannya. Beruntungnya di sini Chloe masih bersedia untuk berkencan dengan Lucifer malam nanti. Di kantornya, Dr. Linda nampak terkejut mendengar pernyataan dari Dr. Freeman melalui sambungan telepon. Di Lux, Lucifer menyambut kedatangan Chloe untuk acara kencan mereka. Sembari menyiapkan makan malam, Lucifer dengan senang hati akan menjawab semua pertanyaan Chloe dengan sangat jujur dan sejujur-jujurnya. Saat Lucifer pergi untuk memutar musik, Chloe pun berniat menuangkan isi botol dari Bapak Kinley ke dalam minuman Lucifer. Hal tak terduga pun terjadi karena Chloe terkejut dengan suara musik hingga menumpahkan minuman tersebut. Di sini Chloe justru heran kenapa Lucifer bisa terluka akibat pecahan gelas jika memang Lucifer iblis. Chloe pun bertanya kenapa Lucifer terkadang bisa terluka dan terkadang seperti memiliki keabadian. Lucifer menjawab jika dia bisa terluka hanya saat berada di dekat Chloe. Untuk penjelasannya, secara langsung Lucifer belum mengerti kenapa hal itu bisa terjadi. Di saat itu juga Chloe mendapat telepon dari Ella yang melaporkan hasil otopsi yang baru. Ella mengatakan jika luka di bagian kepala belakang Melinda bukan disebabkan oleh batu, melainkan suatu benda yang memiliki sudut dan melukai kepala Melinda sebanyak 3 kali. Chloe pun menyadari benda apa yang dimaksud oleh Ella dan juga siapa pelakunya. Untuk kali ini, Chloe memutuskan pergi sendiri tanpa mengajak Lucifer. Chloe pun kembali ke lokasi The Cabin untuk menemui kameramen demi melihat peralatannya. Dan benar saja, di sini Chloe mendapati salah satu peralatan kameramen terdapat bercak darah di bagian sudutnya. Menyadari kejahatannya terungkap, si kameramen pun mengambil kapak sebagai senjata. Selain itu, ternyata Lucifer sedari tadi juga mengikuti Chloe ke tempat tersebut. Si kameramen pun mengatakan jika dari awal Melinda berada di The Cabin, mereka sudah sepakat untuk bekerja sama dengan membagi uang hasil permainan. Sayangnya di tengah permainan Melinda justru berkhianat dan meninggalkannya demi Kaylee. Saat si kameramen melempar kapaknya ke arah Chloe, Lucifer pun dengan jiwa kesatria menjadikan dirinya tameng demi orang yang dia sayangi. Di sini si kameramen pun diringkus setelah mendapatkan timah panas di salah satu kakinya. Beruntungnya kapak itu hanya mengenai pakaian Lucifer tanpa melukai tubuh Lucifer. Chloe lalu mencabut kapak tersebut dan menempelkannya ke dada Lucifer sembari mengatakan apakah Lucifer akan terluka jika Chloe mendorong kapak tersebut ke dada Lucifer. Lucifer pun mengiyakan ucapan detektif Chloe. Di momen ini Chloe sempat bertanya kenapa Lucifer selalu ingin menyelamatkannya. Lucifer menjawab jika dia sendiri tidak tahu, yang jelas dia akan selalu melindungi detektif Chloe walau nyawa Lucifer taruhannya. Di Lux, saat seorang wanita menggoda Amy Nadil, di sini Dr. Linda datang dan mengatakan kepada Amy Nadil jika dirinya hamil. Tentu saja Amy Nadil terkejut dan bahagia mendengarnya. Lagi-lagi Chloe menemui Bapak Kinley dan mengatakan jika dia tidak akan membantu Bapak Kinley ataupun asosiasinya. Intinya Chloe tidak bisa menyakiti Lucifer yang sangat baik di hadapannya. Di Lux, Bapak Kinley mendatangi Lucifer yang tengah bermain piano. Di sini Bapak Kinley ingin memberitahu Lucifer rahasia mengenai detektif Chloe. Dan season 4 episode kedua pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bangsa Trio. Terima kasih semua Bangsa Trio di sini. See you next clip. Bye bye.